Selamat pagi semua. Suara saya udah terdengar ya. Selamat pagi. Tes tes. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, sudah terdengar Pak. Oke. Pertemuan berapa jadinya harusnya hari ini ya? Ya, jadi teman-teman kurang kuis ya. Kuis sama presentasi UTS ya. Presentasi kelompok UTS-nya. Jadi pengumpulan kuis, kuis, presentasi UTS, dan pengumpulan proyek awalnya ya. Nah, itu mungkin nanti kalau bisa mungkin minggu depan ya presentasi UTS-nya. Nah, dipersiapkan aja kalau bisa nanti minggu depan presentasi UTS-nya. Kemudian untuk hari ini, nah karena minggu lalu teman-teman nggak jadi kuis, nah mungkin nanti saya isi eh, materi sedikit. Setelah itu kalau bisa dilanjutkan ke kuis bagaimana ya? Kira-kira siap nggak teman-teman? Nanti mungkin saya ada materi sedikit. Kemudian lanjut kuis. Kira-kira bisa bang nggak kuisnya hari ini misalkan? Ya mungkin saya jelasin aja dulu materinya. Nanti sambil didiskusikan sama teman-temannya. Kalau hari ini kuisnya kira-kira bisa apa nggak? Mungkin waktunya sekitar 2 jam, gitu. Satu setengah jam, 1,5 jam sampai 2 jam. Saya rasa sih bisa sih, Bang. Ya, coba nanti diskusikan dulu. Nanti coba saya tanyakan lagi. Oh ya, bisa ya. Saya tanyain lagi nanti setelah selesai menjelaskan materi. Ya, saya share screen ya. Kalau nggak salah terakhir di kelas ini kemarin apa ya ngajar ini ya sidebar kalau nggak salah ya terakhir kemarin ya. Nah, mungkin ini yang kurang-kurangnya kemarin ya dari eh, CSS dan JavaScript ya. Nah, itu CSS sekarang udah canggih banget ya, nggak kayak zamannya saya dulu. Jadi kayak ini drop down ini yang bergerak-bergerak gini kita bisa buat pakai CSS saja. Jadi nggak perlu pakai JavaScript bisa juga sebenarnya. Cuman ya memang dia kurang eh, dinamis aja sih gitu aja. Tapi cukup dia udah ini drop down ini udah apa namanya? Udah bisa dibuat tanpa JavaScript. Recording in progress. Ya, oke. Nah dulu kalau zamannya saya dulu nggak bisa CSS semacam ini ada buka tutup gitu ya. Nah ini ada bisa seperti itu sekarang. Nah kemudian ada lagi ini modal juga kita bisa buat tanpa JavaScript. Nah, ya yang seperti ini. Nah, kemudian selain itu ada nih tab juga bisa. Nah, nah, ini fungsinya ketika konten kita itu nanti udah banyak banget. Jadi kita bisa bagi-bagi lagi, split lagi dalam satu satu page itu kita bisa split lagi dia ya, informasinya biar eh, pengguna itu dia nggak ngakses halaman lain, nggak perlu ngakses halaman lain hanya untuk informasi yang berbeda seperti ini. Nah kayak ini kan bisa di tab 1, tab 2. Jadi nggak harus dia refresh browser atau dia klik kanan ke halaman lain gitu. Nah, bisa dibagi-bagi lagi seperti itu. Nah, ini fungsinya ketika konten kita itu banyak banget informasi yang ada di sananya.
Nah, ini sama kayak sidebar. Sidebar ini juga bisa kita buat tanpa JavaScript nih. Nah, ini. Ya, ini juga perlunya sih ketika ini ya, pick atau menunya itu ada banyak. Jadi ini ketika diklik dia di sini akan refresh. Nah, itu. Sidebar. Oh, ini udah saya upload juga di GitHub kemarin ya, yang di eh, client server ya. Hmm. Nah, ini ya. Ini udah saya isi sih materi-materinya di sini. Yang ada di sana udah tak update sih kemarin ya. Tak sesuaiin sama yang baru. Ya, drop down semua dan ya itu tadi sampai mana ya? Sampai tab, tab PSA sidebar, tab. Nah, itu sama ini nih. Nah, ini mungkin penting juga ya karena mungkin perlu juga kadang kita buat yang seperti ini. Nah, jadi dia sistemnya dia bisa nyesuaiin sama sistem atau browsernya. Kadang di sini kan ada settingan browser nih. Kadang pengguna itu ada yang eh, matanya nggak terlalu ini atau baterai komputernya nggak terlalu kuat, kemudian di 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 setting ke ini ya, di setting appearance-nya ke ini modenya ini, misalkan mode dark gitu kan ya. Ada juga yang ke mode light. Nah, ini misalkan ini kan dia defaultnya mode dark nih. Nah, ini saya ganti ke light. Nah, kayak gitu. Ya CSS-nya langsung nyesuaiin sama sistemnya. Nah, nah, ini mungkin perlu juga sih karena sekarang tuh baterai baterai komputer tuh cepat banget habis. Baterai laptop tuh. Sama juga eh, masyarakat tuh dia sekarang banyak ini ya, banyak ngakses monitor itu depan-depan monitor itu dalam waktu yang lama tuh udah hal yang biasa gitu. Jadi kadang mata sakit itu udah ini. Nah, jadi mungkin lebih kompatibel biasanya banyakan pakai ini ya, pakai yang hitam sekarang banyakan ya. Kayak ini juga ngoding tuh biasanya kan lama. Nah, itu. Ini kita bisa set seperti itu. Jadi nanti kita sesuaiin sama desainnya. Ya, ini. Nah, jadi dia punya dua ini. Ada apa namanya? Nih, dia bisa ngedetek skema like sama dark. Nah, tapi kita di sini jadinya perlu dua ya, dua versi. Kapan kalau like seperti apa warnanya? Kalau 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 like atau kalau dark gitu. Jadi dua dua versi di sana. Jadi dia ngedetek browsernya. Nah, jadi ngedetek browsernya pakai apa? Kalau dia pakai yang dark, jadi yang ini. Kalau like yang ini. Nah, kalau sistem itu maksudnya browsernya nyesuaiin sama sistemnya. Sistem itu maksudnya sistemnya OS, operation Windows-nya saya. Nah, ini karena operation Windows saya pakai sistem dark. Jadi ketika di browser saya klik, kan ada tiga tadi, like, sistem sama sama like, dark sama sistem. Nah, kalau saya klik yang sistem, jadi dia otomatis ke dark karena dia ini Windows saya pakai dark gitu. Nah, itu sebenarnya dua sih, ada dua like sama dark aja gitu. Jadi untuk gelap sama untuk terang. Nah, ini ya. Nah, tapi nanti ini lebih banyak lagi kodenya. Tapi intinya dia perubahan yang kode-kode yang menggunakan perubahan warna itu kita buat dia dua dua versi gitu. Nah, ini mirip seperti layar di layar lebar sama layar HP itu kan dua versi juga. Layar lebar satu, layar HP satu. Jadi dia bisa desain yang kecil sama desain yang besar. Ini juga sama. Jadi nanti
yang mana CSS yang ada warna kita buat split jadi dua seperti ini. Kita buat dua versi warna. Biasanya yang dark itu teksnya jadi putih, backgroundnya jadi antara abu sama sama hitam gitu. Nah, kalau yang background yang warna kayak biru yang agak gelap dia ke hitam, warna-warna kayak kuning gitu, kuning, oranye, merah itu biasanya dia ke warna abu jadinya gitu. Nah itu ada dua dua versi yang di sana. Jadi biar kita bisa buat desain yang simpel tapi tidak tidak apa namanya tidak mengurangi fungsi-fungsi yang benar-benar urgent atau penting gitu ya, ya kayak gitu. Ya itu mungkin untuk CSS mungkin masih segitu saya dapat ya. Kira-kira apa lagi yang sering dipakai ya? Mungkin itu aja sih ya. Nanti mungkin sambil jalan saya tambahin lagi. Nah itu sekian. Kemudian untuk JavaScript kemarin udah ini ya ada AI, kemudian ada API. Ya ini notification itu ya. Ini yang kita nggak bisa buat hanya pakai CSS saja, jadi harus pakai JavaScript. Nah, mungkin yang contoh yang ini ya drag and drop. Ya ini ya, ini mungkin sekarang lagi apa namanya? Ketika kita pingin masukin beberapa gitu, ya, beberapa file itu kita lebih senang biasanya pakai drag and drop dibanding kita ngambil satu-satu gitu ya. Kalau pakai tombol kan satu klik satu, terus ambil lagi klik satu, dua klik satu kan gitu. Kan lebih repot. Nah, yang ini bisa pakai drag and drop. Nah, drag and drop ini nggak bisa pakai CSS saja, jadi harus pakai ini dia, pakai JavaScript juga di sini. Nah, ini ada tiga yang ditambahkan. Nah, nanti bisa disambung lagi, dilanjutkan. Ini untuk apa kita drag and drop sih. Nah, ini ya ini function drag and drop. Kemudian yang pakai JavaScript lagi. Nah, biasanya sih JavaScript dia eh untuk biar lebih dinamis websitenya sama untuk transfer data biasanya. Jadi kayak API yang kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk ngirim ngirim data itu dari node A ke node B. Jadi kalau node itu sebenarnya dia bisa file script PHP script misalkan script A ke script B gitu. Jadi eh, ngirim JSON dari A ke B gitu, misalkan dari B ke A. Node-nya itu bisa berupa file, bisa juga berupa antar database gitu ya, antar database, atau bisa juga antar device gitu ya. Jadi misalkan dari komputer A ke komputer B gitu. Nah itu pakai JavaScript biasanya, atau dari komputer A ke web server online gitu ya. Web server yang kita nggak tahu di mana ditaruh web servernya. Nah itu biasanya eh, JavaScript di sana sering digunakan. Nah, itu sama local storage juga ya, local storage untuk storage di browser. Biasanya JavaScript lebih banyak ke front end sih deh. Kayak gimana pengaturan di sisi klien itu biar bagus gitu ya. Kayak apa namanya tampilan, misalkan lebih dinamis. Ada local storage gitu. Jadi servernya nggak terlalu sibuk dia gitu ya. Jadi bisa disimpan di local storage dulu. Sudah sudah sip nanti baru disimpan ke server. Jadi servernya itu nggak apa namanya ya nggak terus dia kerja kan gitu ya jadi bisa ditaruh di eh, local storage dulu baru dikirim ke server gitu. Ada juga kayak pembagian ini apa namanya biar
gambarnya itu nggak terlalu besar ukurannya, tapi dia tetap optimize, kelihatan tetap bagus, tapi nggak kelihatan besar gitu. Misal resolusinya bisa dikecilin di sana. Biasanya kita kalau ngakses website itu kan gambar-gambarnya sebenarnya tersimpan ya, tersimpan di memori memori browser kita kayak di cache-nya browser itu dia sebenarnya ada di sana. Makanya kalau kita banyak ngakses website, ketika kita offline, dia sebenarnya masih ada. Kita ketika kita buka gambar-gambar itu kadang masih dia ada gitu kan ya. Nah itu sebenarnya dia kesimpan di kayak di storage kayak di cache atau di local storage di browsernya itu. Nah, itu ada juga pengaturannya di sana. Misalkan sebenarnya aslinya ukurannya itu 1 giga gambarnya, tapi ketika ditampilkan di browser dia jadi cuman jadi 1 mega. Tapi dia nggak mengurangi ininya, nggak mengurangi resolusi atau kualitas gambarnya. Itu bisa juga, itu ada ininya pakai front end kemarin JavaScript ya. Dari Node ada sih kemarin kayak gitu. Ya biasanya fungsinya gitu ya. Jadi banyak banyak fungsi-fungsi JavaScript yang dulu itu sekarang udah tergantikan sama CSS ya. Jadi kalau zamannya saya ini nggak bisa buat drop down pakai CSS ini. Ya, modal sidebar yang tadi yang gerak-gerak itu. Nah, itu pakai JavaScript tuh. Tapi sekarang udah banyak pakai CSS aja bisa gitu. Nah, sekarang jadinya JavaScript lebih ke sana sekarang banyak fungsinya. Nah, sama ini ada saya kemarin buat real time chart ya. Nah, oh ya, chartnya belum ya. Mana chartnya? Chart. Nah, ini ada bar chart. Ini mungkin sering teman-teman lihat ya, bar chart. Jadi dia ya seperti tabel bar gitu ya, batakan gitu kayak gini. Nah, kemudian yang ini namanya, ini sebenarnya penting juga sih, apa namanya ini ya? Apa ya namanya? Apa sih? Ini, nah, ini ketika kursornya diarahin ke sini, maka ada kayak tooltips ya, tooltips kayak gini. Nah, ini namanya tooltips ya. Jadi tooltips ini sebenarnya bagus dia buat kayak gini. Nah, ini kan lebih bagus kayak gini ya. Nah, jadi ketika ini namanya itu panjang banget. Kalau kita tulis di sini tuh website kita jadinya jelek tampilannya gitu. Misalkan yang merah ini adalah data data pengunjung gitu ya, data pengunjung misalkan pemrograman web itu kan panjang banget tuh. Nah, ini jadinya kalau kita tulis di sini kan jelek tuh. Jadi kalau kita pakai tooltips kayak gini, nah kayak gitu. Jadi ketika kursornya diarahin, baru dia ada penjelasannya itu apa. Jadi eh, lebih lebih bagus websitenya dan informasinya tidak hilang gitu. Nah, kayak gitu. Nah itu tooltips namanya. Nah, itu ya. Kemudian ini ada bubble chart. Kalau bubble chart ini dia ada X, Y sama sama ukuran ya. X, Y sama size itu ya. X-nya itu berarti dia di sini. Dia 10 dari samping sini. Kemudian 20 ke atas ya. 20 Y. Ya kan teman-teman udah pintar matematika itu ya. Nah ini ada di sini kan Y, sumbu X kan gitu kan. Artinya 10 itu dia 10 ke kiri, 20 itu artinya 20 ke atas gitu. 10 itu size-nya dia. Jadi semakin size-nya semakin besar, bola itu semakin besar gitu. Nah ini untuk apa ya biasanya ya? Ya kadang digunakan untuk ini sih data-data tertentu kayak gitu ya guys. Kalau ininya modelnya kayak gini kan. Ini ada, nah ini chart. Nah di sini nih. Nah ini data-datanya di sini. Nah nanti data-data ini kita bisa hubungkan sama local storage front end JavaScript bisa juga, atau kita hubungkan ke nanti di back end di eh, PHP ya. Nah di PHP kita hubungkan data-data ini ke database gitu ya. Nah jadi nanti ketika ada perubahan di database, data-data ini berubah, kemudian
chartnya juga akan berubah gitu. Nah, ini contohnya bubble chart. Nah, nah ini kan ada X, Y, sama R ya. Nah, ketika R-nya ini saya rubah misalkan jadi eh, 40 gitu ya. Dari 10 ke 40. Nah, ini kan dia ada perubahan. Oke. Ini karena saya pakai browser biasa, jadi dia nggak lambat ngedetek perubahannya. Saya pakai incognito. Nah, itu jadinya dia sebesar itu tuh. Nah, itu R. Ya, ya kalau pakai JavaScript kayak gini memang kita agak ini ya. Pakai browser biasa dia kadang nggak ngedetek. Jadi kita pakai yang incognito gini biar lebih cepat ngedesainnya gitu. Misalkan ini saya kurangi dia nanti cepat ngedetek incognito-nya. Saya refresh, tuh dia udah kecil lagi. Kalau pakai kayak tadi web web yang general kayak tadi dia ini dia ya. Jadi nggak lambat dia ngedetek ini. Nah ini udah kecil lagi. Ya itu kemudian ini ada mix chart, jadi dia digabung antara line chart sama bar chart. Nah ada line chart seperti ini juga ada. Jadi tergantung nanti datanya teman-teman apa, visualisasinya seperti apa. Karena kalau kita ngelihat tabel angka gitu kadang lah gini ya kita nggak bisa harus merhatiin banget gitu kalau tabelnya angka gitu ya. Misalkan kayak 1100 sama 1105 gitu ya. Nah, misalkan ada data ini banyak kan seret gitu. Ada 1100, 1105 gitu. Kita nggak tahu mana sih yang lebih besar tuh gitu. Kita harus benar-benar mantau satu-satu gitu. Biar tahu mana yang besaran, mana yang kecilan kan gitu. Nah, kalau kita pakai tabel-tabel kayak gini kan lebih kelihatan nih. Nah, oh ini yang besaran daripada ini gitu. Ini yang paling kecil gitu. Nah, itu kita lebih lebih gampang kita ngelihatnya dibanding angka gitu ya. Kalau angka gitu kadang kita susah nih melihat satu-satu. Nah, itu fungsinya di sini nanti tergantung nanti teman-teman datanya apa, pinginnya visualisasinya kayak apa. Misalkan kalau yang kayak gini biasanya yang time series ya. Jadi misalkan prediksi apa kita melihat eh, bagaimana produktivitas penjualan produk di ini di toko kita gitu misalkan. Nah, kayak gini kan 2011, 2012. Oh, ternyata di 2025 nih dia tinggi salesnya nih sekitar 80 gitu. Nah, ini biasanya untuk data-data time series biar kelihatan perbandingan antar waktu itu yang mana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada scatter chart. Ini biasanya dipakai di mesin learning gitu ya, klasifikasi data. Nanti kelihatan dia datanya itu yang misalnya warnanya sama tuh mengelompok gitu ya. Ada misalkan tiga warna beda. Nanti ada yang kalau kita gunakan mesin learning, kita classification, nanti dia ada dah data yang ngelompok, ngelompok, ngelompok. Sesuai dia sama sumbu X, sumbu Y-nya itu hampir-hampir sama dia gitu. Kelompok dah dia jadi satu, jadi satu, jadi satu. Saya pakai ini di scatter chart. Ada juga yang donat nih ya. Ini biasanya pakai persentase biasanya dia. Dari 100% itu yang C berapa persen, berapa persen, berapa persen gitu. Nah, ini pakai ini. Nah, kemudian nanti ini ada polar ya, polar chart. Ini dia mirip seperti donat chart, cuman kadang yang donat ini kita susah ngebedain misalkan antara C sama A ini yang mana sih lebih besar. Warnanya udah kita lihat beda, tapi yang ini sama ini kira-kira yang mana yang lebih besar? Karena dia hampir mirip kan apalagi ini sama gitu. 30 sama 30 gitu. Misalkan antara 28 sama 30 gitu. Kadang susah kita ngebedain yang ini sama ini mana besaran. Nah, ini kita pakai polar chart yang seperti ini. Nah, kalau pakai polar chart ini kelihatan dia ada. Nah, kalau yang lebih besar tuh ada kayak naik sedikit gitu kan. Ini beda. Nah, ini beda sama ini gitu. Nah, kemudian ada juga radar chart. Yang kayak gini kita biar bisa ngelihat yang mana tinggian antara agility, speed, strength, terus dia lebih kemana gitu ya. Nah, ini biasanya untuk skill ya, kayak apa nih, atlet gitu ya. Atlet atau biasanya kalau teman-teman senang main game biasanya ada yang kayak gini. Mobile Legend gitu kan ya. Ada kayak durability-nya berapa gitu, agility-nya berapa.
Ini kalau di riset biasanya di ini COVID biasanya pakai ini. COVID itu kayak apa namanya? Audit. Nah, audit sistem informasi itu biasanya di setelah setelah S1 biasanya ada mata kuliah demikian. Di S2 gitu biasanya diajarin audit. Jadi kita kalau di itu biasanya ada yang jurusan kan banyak S2 tuh jurusannya, ada yang jurusan sistem informasi yang kayak gitu. Kalau S1-nya kan buat membuat sistem. Biasanya lanjutannya mengaudit sistem informasinya itu. Jadi sistem informasinya udah ada, kemudian diaudit pakai framework yang udah valid gitu. Biasanya dia ada model kayak gitu, radar charge kayak gitu. Nah, itu nanti disesuaikan sama keperluan teman-teman di pendataannya. Ya, kemudian ada real time chart kayak gini. Nah, real time chart ini dia bisa ini ya. Jadi tanpa saya refresh gini ya. Nah, dia nanti eh, berubah ininya apa namanya datanya. Kalau yang kayak tadi itu yang kayak di sini kan mana tadi chart. Nah, ini. Nah, ini kan dia nggak bisa berubah tanpa saya refresh ya. Ini kalau saya ganti ke 40, nah, kan nggak berubah dia tuh harus saya refresh dulu kan. Nah, baru dia bisa berubah. Nah, ini kayaknya udah ini dia, udah kepenuhan gini. Saya ganti ke yang baru ya. Ya, itu kemudian ini kalau saya ganti, ya dia nggak akan berubah tanpa saya refresh. Kalau saya refresh, nah itu dia berubah kan ya. Nah, jadi harus saya refresh browser kalau data-datanya berubah gitu. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, kecuali JavaScript-nya saya tambahin dia kayak ngedetek setiap detik gitu ya. Nah, itu nanti bisa dia dia nggak real time jadi sebenarnya, cuman dia diakses per berapa second gitu. Jadi dia kalau datanya berubah dia akan berubah di sini. Nah, tapi dia ada akses per second dia nggak real time. Nah, kalau real time ini saya contohin pakai Firebase ya. Ini pakai Firebase, jadi dia nanti ketika ada perubahan data di sini dia berubah juga. Kalau Firebase dia emang bisa real time karena dia ada library-nya itu dia langsung ke sini. Ya, ini. Saya pakai library-nya Firebase, jadi dia nanti bisa langsung nge- nge-refresh di sini. Saya pakai yang mana nih? Sensor emulator. Ini coba saya buka Firebase ini. Nah, ini kan ya. Kecil ya. Ininya ya. Ya, segitu misalkan. Ya, ya ketika ini saya rubah jadi, nah itu dia ada perubahan kecil di sana ya. Nah, ini saya ganti ke 9. Oh, oke. Oh, saya ganti 9. Nah, itu jadi besar kan ya. Iya. Jadi saya nggak perlu refresh browser, dia berubah sendiri. Nah,
Ya. Nah ini kalau saya pakai pakai handphone nih, ini misalkan saya contohkan pakai handphone, ini dia nih nanti dia langsung berubah sendiri. Nah itu ya, nah itu. Ya langsung gerak-gerak gitu. Ini karena saya gerakin handphone saya. Ini coba saya refresh. Nah sama yang itu juga ya, ketika saya gerakkan kiri kanan itu bubble chartnya berubah juga. Nah, ya, itu ya. Nah itu contohnya sekalian eh, saya memperkenalkan juga karena saya ngajar ini juga pakai pemrograman mobile sama apa namanya itu kemarin sensor itu ya. Nah itu. Nah ini kita bisa dia arahkan ke situ. Jadi eh, database. Nah nanti kan kita ada pelajaran ini ya. Setelah ini di back end itu kan tentang database. Nah database itu nanti nggak hanya SQL ya. Nah jadi database itu dia ada beberapa gitu. Ada mungkin sekitar 4 kategorinya. Jadi mungkin teman-teman nanti teman-teman dapat juga ini pelajaran apa pelajaran NoSQL gitu ada. Nah, jadi ada SQL, kemudian ada NoSQL gitu. Kemudian ada New SQL gitu, dan ada blockchain. Nah, mungkin sekitar 4 ini dia ada kategori SQL. Nah, yang umumnya teman-teman pelajari biasanya kan SQL ya. SQL itu ada MySQL. Mungkin nanti yang kita pakai MySQL dulu ya. Ada Postgre, nanti ada. Nah, itu ya. MySQL, Postgre, dan banyak lagi ya SQL, SQL kayak SQLite. Nah, ini untuk handphone dan lebih banyak. Nah, kalau NoSQL ini kita ada, kalau kayak saya tadi pakai namanya Firebase itu ya. Kemudian ada lagi selain Firebase ada Mongo ya. MongoDB. MongoDB. Sorry. Nah, MongoDB. Kemudian apa lagi? Banyak sih ada ini ya. Eh, lupa saya loh Firebase. Mongo ini sih yang terkenal ya Firebase sama Mongo. Ada lagi sih yang NoSQL. Nah, itu. Nah, kalau NoSQL itu kita bisa langsung dia kayak tadi itu kita hubungkan antara bahasa pemrograman front end yang apa HTML, CSS, JS itu langsung ke, ke database itu bisa. Nah, jadi tanpa dia bisa tanpa ini ya, tanpa apa namanya ya, tanpa bahasa pemrograman back end ya. Nah, jadi kalau ini kan database, ini database ini ada sekian. Kalau New SQL ini dia eh, no SQL plus bisa dibilang SQL plus no SQL. Nah, contohnya itu ada kayak Google Spanner. Nah, itu. Kemudian ada lagi blockchain. Nah, blockchain itu memang agak beda-beda sendiri dia database yang agak agak beda lah gitu ya. Nah, ini New SQL-nya ada Google Spanner dan lain-lain. Nah, gitu ya. Nah, jadi eh, ya saya hapus. Redo itu kontrol apa ya? Kontrol R ya? Duh, wah males saya ngetik lagi. Edit redo. Refresh. Ah biarin aja lah. Ya itu ada New SQL. Tapi apa tadi ya Google Spanner. Itu kayak tulisannya ya. Nah itu ya. Biasanya kalau UI gitu ya. Kemudian ada UI atau front end gitu ya. Saya buat. Nah ini kita bisa eh, connect ke database. Nah tapi dia database-nya adalah NoSQL. Nah ini yang front end. Ya, jadi ada semacam ini HTML,
di HTML CSS itu bukan nih, JavaScript aja sebenarnya. Nah, nah JavaScriptnya juga nggak harus JavaScript backend dia. JavaScript JavaScript yang apa bilangnya natif yang tanpa tanpa apa namanya? Tanpa framework itu dia bisa juga langsung ke database, tapi dia databasenya harus yang no SQL yang nggak bisa dia ke yang database SQL dia nggak bisa dia. Nah kemudian kalau bahasa backend ini dia bisa pakai database yang SQL. Nah ini dia JavaScript-nya udah yang SQL. Nah tapi ini kita harus pakai bahasa backend kayak PHP atau mungkin ada Laravel, Node atau Python. Ya. Nah, ini bahasa backend kita harus itu. Jadi yang modelnya. Atau sekarang ada nih lagi ngetren juga apa namanya Frankenstein. Ya, ini mirip kayak Frankenstein. Frankenstein PHP. Ya, ini ya. Nah, ini mirip dia kayak Node gitu. Kayak Node sama Laravel. Node, Laravel sama Python. Jadi dia kayak pakai NVM gitu ya, teman-teman kan biasanya pakai ini nih, Composer gitu kan ya. Pakai Pythonnya pakai Python app.py kan gitu ya. Nah ini dia mirip kayak kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau pakai boleh juga. Ya dia modern PHP app server. Nah cuman kalau teman-teman pakai yang ini dia nggak bisa di share hosting ya. Dia harus di VPS hosting. Nah kalau PHP yang ini bisa di share hosting yang kayak kemarin saya share itu bisa di Infinity Free dia bisa PHP yang manual ini ya. PHP tanpa framework ya. Ini bisa di share hosting deh. Jadi ada kita lebih gampang ininya sih. Lebih gampang hostingnya gitu ya. Contohnya itu di mana dia? Hosting. Contohnya di Infinity Free. Nah, kalau yang ini yang framework kita harus pakai VPS ya. Nah, VPS hosting. Nah, VPS hosting contohnya Streamlit untuk Python biasanya. Ini yang saya tahu free ya, free ya. Yang lainnya tuh trial biasanya dia. Trial nggak ada yang free dia karena memang mahal dia VPS hosting. Yang saya tahu benar-benar free ini ada Streamlit untuk Python bahasa backend. Ya, Python apa lagi ada ya? Ini saya nggak tahu ya apa namanya Vercel itu karena dia serverless dia. Ya. Kayaknya dia node untuk front end dia bukan node untuk back end kayaknya. Kalau kita pakai Vercel untuk connect ke back end itu kayaknya nggak tahu juga saya belum pernah coba ya. Kalau Vercel. Soalnya dia serverless kata-katanya nggak tahu juga dia bisa apa nggak ke back end ya. Nah dia pakai serverless, serverless kan artinya nggak pakai server atau nggak ada back end gitu ya. Itulah kadang-kadang bingung juga. Tapi dia bisa apa nggak ya Vercel? Tapi dia nyediain nyediain dia semacam database itu kayak Neon. Dia nyediain storage di Vercel itu. Nah tapi kalau lebih aman sih pakai ini aja yang share hosting yang ini. Ya. Khusus juga mungkin yang baru-baru belajar pakai ini aja. Kalau yang sudah advance mungkin silakan ini, tapi agak dangerous ya. Saya soalnya belum pernah coba sih. Yang ke ini. Takutnya nanti ini. Tapi nanti lama-lama kalian pasti juga belajar ke sini juga gitu. Itu juga sih nanti ada juga. Nah, cuman di sini juga nggak kadang teman-teman ini skripsinya itu nggak harus ini. Misalkan teman-teman skripsinya buat websitenya nggak harus di online kan gitu. Boleh teman-teman di offline kan gitu aja.
ditunjukin di offline, nggak harus di online kan skripsi ya, seperti itu. Nah ini saya kasih ini aja contoh bayangan kira-kira seperti itu ya. Ini share hosting, kemudian ada yang Streamlit biasanya dipakai hosting website dari bahasa backend. Nah yang tadi saya contohkan itu berarti dia yang model ini ya, database JavaScript sama NoSQL, contohnya ke Firebase itu ya. Nah, oh ya, Firebase bisa juga kayaknya dia ini ya. Kita bisa buat web web API kayaknya sekarang ya. Saya nggak sempat coba loh karena banyak sekali ini ya. Ini ini bagus kayaknya. Ya, sorry. Ini ada yang baru lagi dari Firebase ini ya. Kayaknya bagus banget nih. Apalagi ini dari Google ya, kayaknya dia free free dia bisa. Mana nih? Oh, Firebase Studio lagi sekarang ada ya. Kemarin Visual Studio aja saya belum ini loh. Saya sekarang masih pakai ini nih, pakai Sublime. Visual Studio itu bagus bagus banget tuh, dia bisa semuanya gitu ya, dari Visual Studio kan dari Microsoft tuh. Nah ini ada lagi nih, Firebase Studio lagi sekarang ada ya. Wih, ini kayaknya bakalan ngetrend deh nanti. Ini kan dari Google ya. Dia udah ada AI-nya lagi di dalamnya. Jadi kita mau buat prototype apa, kita tinggal jelasin aja di sini, nanti udah dibuatin langsung sama dia gitu. Udah dibuatin langsung, kita tinggal coba aja gitu. Ini saya pakai ini ya, kemarin coba pakai ini ya, Python nih. Oh, lambat ya. Mungkin karena saya sambil sambil meet ya. Jadi ini dia kayak web API gitu. Kita bisa ini ya, dia nyediain udah dia nyediain API-nya, kita tinggal mau naruh di database mana, nanti kita akses, dia langsung dah nyimpan-nyimpan ke database-nya gitu. Wah, lambat dia jadinya ya. Ya, ini contohnya kayak gitu. Canggih banget sih ini. Kayaknya nanti bakalan terkenal deh. Ini. Nah, kita jelasin di sini mau buat aplikasi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Habis itu dia langsung dah buatin. Atau kalau kita mau buat manual itu bisa juga. Terus bisa juga kita import nih dari GitHub. Jadi kita buat codingnya di GitHub, kita import ke sini kayak Vercel. Tuh dia ada banyak banget lagi nih. Ih, banyak banget. Nih bisa pakai Mungu, bisa juga pakai JavaScript, pakai Node bisa juga. Python bisa, Node bisa, Java bisa, Flutter juga bisa pakai mobile ya. Tuh ada React, Astro, wih. Nah, ini. Tapi saya belum ini sih ya. Soalnya baru banget sih ini ya. Ini saya sempat sih kemarin coba dua sih. Ini sempat saya coba kemarin pakai Python buat web backend gitu, pakai web API. Jadi biar bisa di apa namanya ya, eh, biasanya kan dipisah tuh ya server sama kliennya itu. Nanti kliennya itu yang ngirim ke sini, nanti dia masuk dah ke database gitu. Ini kemarin saya coba akses ininya, linknya bisa sih dia. Tapi belum saya lanjutin lagi sih. Hmm. Tapi kita belum sih sampai ke sini ya, nggak usah ada teman-teman tuh terlalu pusing-pusing. Tapi ini bagus sih gitu. Ya, ini contohnya kayak gitu. Ya, kira-kira demikian. Kemudian nanti udah sih ya, ini aja JavaScript sama CSS. Saya belum nemu lagi ya apa yang biasa-biasa dipakai lagi ya. Selain ini maksudnya. Ada lagi sih, mungkin nanti saya tambahin lagi kalau saya udah ketemu lagi. Kalian saya bersih-bersihin juga gitu. Nah ini karena RPS kita sekarang PHP ya gitu ya.
Ini kita pakai PHP aja. Dan dia juga lebih ringan sih. Nah, dia ini teman-teman belajar ini eh ke kalau ini sih bisa juga nanti kalau teman-teman mau tambahin apa ya mesin learning gitu ya bisa juga dia pakai Composer. Cuman dia di AI dia mungkin nggak terlalu ini ya. Library AI-nya sedikit. Kalau mesin learning dia ada, tapi mesin learning yang tanpa AI. Nah, kita bisa installin dia Composer atau kita pakai framework Laravel nanti mirip-mirip bahasanya. Jadi nggak rugi sih teman-teman juga belajar ini gitu. Demikian sih. Nanti tapi kalau teman-teman mau pakai back end-nya pakai bahasa yang lain mungkin boleh ada silakan. Misalkan teman-teman maunya back end-nya pakai apa? Pakai Python. Ya, silakan. Boleh juga pakai Python. Ya, ini ada Python. Kita sebenarnya masih di semester kecil. Kalau nggak PHP mungkin saya recommended-nya Python ya daripada Node ya. Nah, ini Python ini ada bisa juga. Nah, dia ada get. Nah, dia masih pakai get sama post aja. Nah, kalau Node.js itu udah ini dia ya. eh, Dia udah untuk proyek yang besar gitu ya. Jadi kalau untuk ini kan kita masih proyek kecil-kecilan tuh. Jadi kalau kita pakai Node itu kebesaran bahasa gitu dia. Apa namanya? Dia library-nya itu juga banyak banget. Modulnya itu besar banget gitu. Dia cocoknya sih untuk proyek yang skala besar gitu ya kalau Node.js. Tapi bagus sih juga Node.js. Jadi kalau kecil itu dia nggak bisa kecil, jadinya dia harus ini saya ada sih kemarin Node.js. Cuman dia bagusnya metodenya udah ada beberapa. Ini udah ada yang ini. Nah, udah ada get. Nah, ini udah ada post, put, delete gitu. Udah ada 4 ya. Get, post, put, delete. Kalau PHP kita kan masih dua tuh. Ada post sama get. Eh, Python yang ini juga saya pakai post sama get aja. Ini. Ya ini metode post get. Tapi kalau Python bisa dia juga pakai 4 itu. Pakai get, post, put, delete bisa juga dia pakai web API Python. Kalau PHP biasa nggak bisa dia cuma dua aja, cuman get sama post aja gitu. Kecuali kita pakai framework. Tapi untuk project kita ini get sama post aja cukup gitu karena memang RPS-nya memang get sama post aja gitu. Nah, kayak gitu. Soalnya kalau kita pakai yang itu kebesaran ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau belajar, misalkan mau pakai bahasa backend yang lain ya silakan mungkin diganti backendnya. Tapi yang jelas dia harus ada bahasa di klien sama bahasa pemrograman di server gitu ya. Ya ini PHP-nya. Nah ini contoh PHP apa ini? Ya penggunaan fungsi ya. Jadi kita belajar dari awal itu ada variabel itu pakai ini apa bukan USD nih apa namanya ini kalau USD kan garisnya dua tuh ya. Kalau ini huruf S ada garis satu gitu. Kalau USD kan dia S garis dua ya kalau nggak salah ya apa istilahnya ya pakai ini sama ini variabelnya dan ini kita masukin ke variabel sini angkanya. Nah, ini sama kayak teman-teman belajar bahasa pemrograman C gitu ya kan mirip ya kayak gini. Nah, itu. Kemudian echo ini untuk ngeprintnya. Jadi dia nggak harus echo sih ya, ada print print bisa juga. Cuman echo kadang yang banyak dipakai. BR itu di HTML kan ganti baris ya kayak gitu. Nah itu ini ada PHP, ada VHP algorithm juga di sini. Kayak ini dia udah ada library kayak Levenstein Distant ini ya. Dia ngebandingin dua dua frase dua kata gitu. Nanti kelihatan dia berapa perbandingan antara string satu sama string 2 itu berapa gitu. Dia nanti yang ngedetek itu berapa. Nah, ini ada apa ya? Library-library yang udah ada di PHP. Ada. Nah, ini contohnya ada algoritma untuk
password nih. Nah, nanti kan kita buat session tuh. Session kita nanti coba buat login form. Biasanya sih saya buat login formnya pakai ini aja, PHP aja ya, pakai user sama password. Di mana passwordnya itu nanti dia dienkripsi pakai algoritma-algoritma ini. Nah, ini ada yang algoritma MD5, ada algoritma banyak sih di sini ada kemarin ya. Ini ada base 64, ada algoritma apa lagi yang udah bawaan dari PHP-nya. Oh, nggak di sini kayak saya tulis ya, di mana ya? Oh, ini ada HiMax. Nah, ini ada HiMax. HiMax ini bagus ya karena dia rumit banget. Ada ini. Dia selain ada enkripsi, ada kuncinya juga. Nah, kuncinya kita bisa buat sendiri gitu. Kemudian ada AES. Nah, AES ini juga bagus ya, banyak yang dipakai, banyak yang pakai. Nah, di sini kadang SHA-nya ini dia ada lagi yang baru ya. Ini kan ada SHA 256. Nanti ada dia lagi SHA 512 gitu. Nah, ini semua algoritma enkripsi banyaknya. Encryption. Nanti kita bisa manfaatkan ini untuk buat session login, login, session login itu ya. Nah, jadi gimana caranya biar encryptionnya itu bagus gitu. Nah, atau nanti misalkan setelah dienkripsi ini, enkripsi lagi pakai ini lagi, nanti dia jadinya ada beberapa enkripsi itu yang digabung gitu. Nah, jadinya lebih sulit lagi dia dipecahkan gininya. Apa namanya enkripsinya itu gitu misalkan gitu. Ini simpel sih metode. Nah, mungkin nanti selain saya pinginnya sih buat login formnya ada SSO-nya juga dari Firebase gitu. Karena sekarang lagi zaman sih. Tapi belum sempat saya coba ya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya. Nah, biasanya sih saya buat login form ada user sama password ini aja. Tapi nanti maunya saya tambahin SSO semacam biar user itu bisa login pakai Google gitu. Akun Google misalkan gitu. Jadi soalnya lagi ini sekarang ya. Banyakan orang males males register biasanya. Jadi kalau mau login itu males register. Jadi senangan pakai yang SSO aja langsung pakai Google gitu akun Google untuk login. Nah, ini ada algoritma encryptionnya. Ini URL. Nah, ini kita bisa split memecah URL ya. Nah, split URL kita parse URL ada pemecahan URL-nya seperti apa. Nah, ada PHP array. Nah, ini banyak sih ya, ada asosiatif. Nah, ini mirip kayak JavaScript kemarin kan ada array gitu ya. Nah, kayak kemarin saya buat kode ini yang preprocessing kemarin itu ya. Itu kan kodenya di JavaScript. Aduh, lambat banget. Oh, saya sambil meet soalnya. Waduh. Oh iya, atau saya akses langsung aja ya. Ini kan saya ada preprocessing yang kemarin tuh sempat saya buat tuh. Nah, ini kodenya ini saya buatnya pakai JavaScript array kan kemarin ya, pas kita belajar JavaScript array itu. Nah, kelemahannya kalau kita pakai ngodingnya di di bahasa pemrograman front end, di bahasa pemrograman klien, itu adalah script kita ini bisa diakses. Nah, ini. Nah, kodenya ini udah keakses. Jadi kalau kita pengen biar kode kita itu nggak banyak yang ngopi gitu ya, nggak banyak yang ngambil, ini kelemahannya lemah sekali gitu ya. Karena ini, wow ini udah kelihatan nih, misalkan teman-teman nanti buat algoritma apa gitu ya. Nah, teman-teman pakai bahasa pemrograman di sisi klien gitu. Nah, jadi resikonya algoritma ini program teman-teman diambil gitu. Itu resikonya kalau kita pakai di sisi klien ngodingnya ini. Nah, kalau kebetulan saya karena saya di sini juga sekalian nyontohin buat teman-teman gitu. Ya jadi ya nggak masalah juga ini diambil kan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, nanti tergantung kebutuhannya. Nanti ini yang script yang mana yang mau dilihat, script mana yang mau nggak dilihat gitu, ya.
Nah, kalau skripnya mau nggak dilihat, teman-teman pakai yang PHP atau bahasa pemrograman di sisi server gitu, kayak gini. Nah, ini ada array juga kayak gini. Mirip sih dia. Nah, ini ada yang binomial dinamis kayak gini. Nah, ini nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk membuat eh, semacam apa ya? Algoritma gitu ya, menerapkan algoritma, menerapkan machine learning, menerapkan AI kan kayak gitu. Nah, kalau pakai ini teman-teman lebih aman kodenya ini nggak bisa diambil sama user klien sisi klien. Nah, ini ada knapsak item knapsak dinamis. Ini ada yang mana ya? Semacam search. Ya, dia kayak ada bisa ngebedain ini ya. Web pick. Nah, deh, lupa saya. Dia bisa ngebedain ini kata-kata yang mirip-mirip gitu. Misalkan apel sama nanas gitu. Dia bisa ngebedain itu berapa persen gitu kemiripannya. Mana deh kemarin ada ini associated binomial kan string ini kayaknya ya, ya string. Membalik mencari posisi pertama, mengambil potongan, mengganti. Oh, bukan sih. String apa lagi ada? Loop. Oh, looping. Oh, ini ada looping ya kayak nanti. Nah, ini penting juga sih looping ini untuk buat konten biasanya. Ini ada loop do while, for each while ya. Kemudian ada yang construct. Ya. Oh, tes. Dan require. Oh, iya. Every condition. Oh, ini ada yang conditionnya. Ya, ini ada contoh web menu. Condition. Apa di sini kayaknya ya? Algoritma. Nah, ini nih, comparison. Ya, ini. Nah, apple sama banana, similarity text. Nah, ini ada percentage-nya. Coba kita akses dari sini. Nah, ini mungkin nanti bisa juga dipakai ini ya, kayak algoritma-algoritma sederhana gitu ya. Percentage. Nah, ini. Similarity percentage between apple and banana is 1% ya. Sondex value for apple and banana are different. Nah, ini dia ya dia dia gini membandingkan kata yang suaranya mirip ya. Misalkan kayak misalkan yang mirip apa ya? Apa ya bahasa Inggris yang suaranya mirip ya?
Nah, teman-teman tahu nggak ya bahasa Inggris yang suaranya itu mirip tapi sebenarnya itu beda gitu. Ada nih yang komentar apa ya? Kelas sama gelas. Nah, night sama night ya. Oke. Ya, coba ya. Night sama hate. Hate itu apa? Coba kelas sama gelas ya. Tapi ini untuk apa ya? Kalau untuk coba algoritma, algoritma apa yang bisa dicoba kalau misalkan kayak gitu? Mana tadi ininya meetingnya? Ya, meetingnya ke off ya? Close ya? Tes tes. Oh masih nih. Oh ini deh. Ya coba kelas sama gelas dulu ya. Ya gimana jadinya dia? Oh kelas sama gelas adalah 4%. Kelas gelas 4%. Apa lagi? Tadi lagi ada night sama snack sama snack. Ya night sama ke night. Coba night sama night. 5% ya. Night snack. Kemudian snack ya. Snack sama snack. Ini ya. Snack. 4% juga ya. Ternyata kecil juga. Ternyata mirip banget lagi. Misalkan right ya. Right sama like. Tapi ini agak beda sih like. Sama juga 4%. Sondek. Sondek itu apa ya? Kayaknya dia berdasarkan kata ya. Sondek. Nah ini dia sondek itu adalah algoritma fonetik yang digunakan untuk mengindeks nama berdasarkan bunyi atau pelafalan, bukan ejaan. Algoritma ini mengubah nama menjadi kode 4 karakter, huruf pertama dan 3 digit yang mewakili kelompok fonetik. Hal ini berguna untuk, ini fungsinya dia. Hal ini berguna untuk mencari nama-nama yang bunyinya mirip, bahkan jika ejaannya berbeda. Ya, kayak tadi itu, mengkodekan huruf dalam nama menjadi angka, gitu ya. Berdasarkan kelompok. Oh ya, ini Smith sama Smith. Nah, memiliki kode sonek yang sama karena bunyinya mirip. Oke, coba kita coba ini ya, Smith sama Smith. Smith. Oh, 4% juga ya. 4% itu artinya apa ya? Ini similar text, text percentage is, ya 4% itu kayaknya udah ini, udah tinggi kayaknya. Nah, ini sering digunakan dalam pencarian data, seperti dalam sensus atau database leluhur. Wih, karena memungkinkan pencarian berdasarkan bunyi nama, bukan ejaan yang tepat. Oh, Sondex dikembangkan.
Ya itu ya, pakai algoritma Sondex namanya. Ya itu biasanya pakai itu katanya. Hmm. Ya, Sondex, ya, Sondex PHP. Ini saya pakai apa ya? Oh, langsung pakai similar text ya. Oh, ini yang Sondex, ding. Sorry, sorry. Saya tadi yang ini saya ganti ya. Tapi sama sih. Sondex, 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 Sondex comparisonnya. Oh, ini nih, sorry, sorry. Nah, ini Smith sama sama Smith are the same ya. Ini saya nggak lihat tadi, lupa saya nih. Ini ya, are the same. Berarti dia sama itu ya. Similarity-nya sekitar 4% ya. Karena memang dia kan beda gitu. Kecuali benar-benar sama ya. Kalau benar-benar sama, dia mungkin berapa persen jadinya. Smith dan Smith. Oh, 5% maksimumnya berarti ya. Tapi ini persentasenya kok segitu sih similar text. String satu, string 2. Seharusnya 100% ini ya. Comparison string. Smith, Smith. Sama itu. Oke, dia the same. Terus snack. Snack sama snack. Dia the same juga ya. The same. Ujungnya dia sama itu. Coba kita kasih kelas sama snack. Dia beda nggak dibilang ya. Kelas sama snack 1% is different ya. Nah itu dia berdasarkan soundexnya. Oh itu ternyata fungsinya ya. Apa lagi ya? Selain itu nggak ada fungsi soundex. Oh, ini bisa fungsinya pakai nge-search ya. Jadi misalkan eh, kadang kan kita nggak tahu tulisannya kayak gimana ya, tapi bunyinya kita ingat gitu. Kayak Smith, Smith itu kita pengen nyari orang dengan nama Smith, tapi nggak tahu ejaan Smithnya kayak gimana. Kadang Smithnya kan bisa beda-beda tuh. Ada yang pakai H, ada yang nggak pakai H, ada yang beda lagi. Nah ini kita bisa pakai Soundex untuk biar searchnya itu lebih ini dia,
search-nya lebih optimal. Bisa juga sih. Oh, ini ada juga eh, kemungkinan ini menemukan nilai duplikat. Jadi apa namanya? Kadang mungkin ada salah ketik gitu ya. Salah ketik namanya bisa di pakai ini. Nah, itu ya, ada pakai Sondex. Ya, nanti bisa sih mungkin teman-teman mau pakai di mana gitu ya, algoritma ini mungkin bisa digunakan di sana. Ya, difungsikan untuk ini, apalah nanti teman-teman ini. Ya, itu ya, itu ada tadi apa tadi ya, algoritma, ada asosiatif indeks. Nah, ini ada multidimensional array, kemudian ada knapsak. Nah, ini untuk ini ya, untuk kapasitas ya. Jadi misalkan untuk pemrograman ini kayak apa namanya ya. Nah, ini kita ada sebuah data. Ini ada berat, ada value, ada capacity gitu ya. Kayak dia knapsak itu maksudnya tas ransel. Jadi semacam ini untuk kayak gimana ya? Pulpen itu beratnya sekian gitu. Eh, prioritinya sekian gitu. Misalkan kayak pulpen, pensil, buku, itu ada prioritinya yang harus kita masukkan ke tas gitu. Terus ada dia berat-berat masing-masing. Nah, tasnya itu dia ada kapasitasnya. Jadi nanti dari sekian barang itu, sekian produk itu, mana yang akan kita masukkan ke tas itu biar dia optimal di sana. Optimal tasnya itu segitu, tapi kita membawa barang yang optimal gitu. Jadi barang-barang yang prioritinya nggak terlalu perlu, mungkin bisa kita nggak usah kita bawa kayak gitu. Ini mungkin kayak di mana ya? Kayak di itu ya. Apa namanya itu ya? Shipment itu ya? Apa namanya? Ekspedisi. Nah, itu kayak kayak JNE gitu. Nah, itu. Jadi misalkan satu kontainer kontainer truk itu berapa dia muatnya gitu. Jadi biar biar optimal dia yang mana priority, beratnya berapa biar satu kontainer itu optimal. Jadi nggak misalkan satu kontainer itu bisa 100 ton gitu ya. Biar nggak dia cuma 80 ton aja dia isi gitu. Biar dia bisa full 100 ton, tapi dia terisi produk-produk yang urgent-urgent gitu, yang penting-penting dibawa hari itu misalkan gitu. Nah, itu ada kena problem istilahnya. Ya, ini ya. Nah, itu ya. Nanti mungkin karena sekarang sekitar pertemuan berapa sih sebenarnya? 9 sih kayaknya ya. 9 apa 8 gitu, saya nggak kurang ini juga ya. Kalau 9 sih harusnya ya udah sih kita di PSP ini. Tapi nggak apa-apa sih nanti kita iniin lagi minggu depan mungkin. Minggu depan dibahas lagi. Juga teman-teman udah ada juga kode programnya bisa dicoba sendiri juga. Eh, Kalaupun nanti minggu depan pertemuan 10 misalnya bukan pertemuan 9 kita bisa ke form handling. Form handling juga nggak terlalu banyak sih. Tapi ini penting sih ya form handling ini untuk mindahin data kayak gitu. Mindahin data. Ya ini mungkin saya kasih tambahan sedikit tentang koneksi PHP ke Postgre juga ya. Jadi selain ke nanti kan ada database selain ke NoSQL kan ada juga SQL. SQL-nya ada MySQL sama Postgre mungkin saya tambahin ya soalnya eh, Postgre lebih banyak digunakan sih sekarang dibanding SQL.
biasanya juga SQL banyakan berbayar ya. Nah, mungkin nanti, tapi saya kasih pengenalan aja. Siapa tahu nanti teman-teman menggunakan juga Postgres. Tapi MySQL sekarang ada juga sih, banyak juga sih masih pakai juga. Ya, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Teman-teman ada pertanyaan mungkin? Nah, biar teman-teman bisa kuis ya, bisa lanjut ke kuis. Eh, ini teman-teman ada kelas lagi ya? Izin Pak, untuk nanti tidak ada lagi Pak. Oh, nggak ada, biasanya ada ya. Oh ya. Nah, ini lanjut lanjut kuis ya mulai dari jam 12 mungkin bisa ya. Mulai Untuk waktunya berapa menit Pak? Berapa menit atau jam atau berapa satu lama? 1,5 jam itu berapa sih? 100 menit, sekitar 100 menit bisa. 20 soalnya objektif seputaran materi. Gimana? Atau jamnya diundur atau gimana? Terserah teman-teman. Dari teman-teman bisa sih Pak. Bisa ya nanti coba. Ini saya share di grup ya. Ini di LMS saya upload nanti. Baik Pak. Oke ya. Apa ya? Ya ini ada yang bertanya, Mas. Oh ini ada yang bertanya ya. Kalau sama persis keduanya, ya tadi udah saya coba, tapi dia nggak 100% ya, cuma 5% tadi. Mungkin ininya ya, karena beda. Tapi dia ngedetek SIM ya, the SIM gitu ya. Dia ngedetek sama gitu. Tapi dia cuma 55% aja untuk similarity text-nya. Entah itu library-nya kayaknya saya yang salah ini ya, salah menggunakan mungkin ya. Mana dia tadi? Salah. Nah ini, ya ini kan ada, ya ini, kayaknya ini deh, similar text-nya ini yang kurang ini ya. Karena dia jadinya nggak 100%, dia 5% deh jadi. Nah di sini mungkin di sini yang ada problem. Tapi di sini udah benar, di sini udah benar. Nah di sini ketika soundek ini dia mirip, dia kan menghasilkan SIM. Kalau beda dia different. Gitu. Kayaknya ini dia pakai ini deh, boolean kayaknya 1 sama 0. Kalau benar 1, kalau salah 0. Dia nggak pakai persen kayaknya. Kalau yang ini similar text, kayaknya ini yang agak problem tadi ya. Entah kenapa tadi sama ya, udah Smith sama Smith kok similar textnya 5% ya, bukannya 100% malah 5%. Atau mungkin 5 itu adalah nilai tertinggi di sini. Jadi 5 itu kita kali aja sama 25. Eh, sama 20. Jadi 5 kita kali sama 20, jadinya kan 100 dia nanti. Jadi similar text between is, nah ini percentage-nya ini kita ganti aja. Atau kita kali dulu dia jadi, coba di sini kita kali, bisa sih mungkin. Similar percentage. Nah, jadi di sini misalkan kita kasih lagi variabel namanya percentage gitu ya. Sama dengan ini dikali 25, 20 ini. Kita kali 20. Nah, nanti dia jadinya 20%. Nah, di sini kita ganti ini sama percentage saja. Gitu. Nah, ini kalau saya refresh, ya ini 20% ya. Kelas sama snakes 20% difference. Nah, ketika dia sama, kelas sama kelas ya. Kelas sama kelas.
Nah, 80% dia. Oh, class and glass difference dia. Beda ya. Snake, snake sama class sama glass different ya. Snake sama snack. Snack gitu ya. Snack. Snack kayaknya sama. Nah, ini the same. Dia sama, tapi 80% juga similarity. Teksnya 80%. Nah, tapi dia udah dianggap sama. Nah, kalau kita benar-benar sama, snack sama snack, nah ini dia akan 100% nanti. Snack sama snack ya. Nah, ini 100% ya, karena benar-benar sama. Kemudian, ya, ini snack, snack is the same dan 100% ya. Nah, jadi kita harus tambahin dia kali 20 karena 5 dia nilai tertingginya 5. 1 sampai 5 berarti dia nilainya 1 sampai 5 untuk similar text. Oke. Nah, itu. Ya, lumayan juga ini nanti bisa ditambahin buat apa gitu ya. Kayak kemarin saya buat ini ya mungkin ya. Nah, ini mungkin nanti bisa diinin lagi ya, disempurnakan lagi, ditambahin sama pemrosesan di PHP misalkan itu. Kan ada algoritma teks. Kalau teks ini mungkin lebih ringan ya, maksudnya karena nggak perlu komputasi yang ini dia. Jadi apa namanya komputer kita tuh nggak berat gitu. Kalau gambar itu biasanya berat ya. Kadang kita apa namanya itu ya membandingkan gambar yang gitu, apalagi video gitu ya, video gitu ya. Kalau teks ini masih gini dia. Mungkin kita bisa yang kode simpel-simpel gitu. Nah, cuman teks itu bisa juga jadi susah kalau dia banyak gitu ya. Misalkan kayak GPT itu kan teks apa namanya dia memproses apa namanya satu paragraf gitu itu ya besar juga beda lagi itu. Ya kalau teks-teks yang kecil-kecil gini kita bisa pakai yang apa nah algoritma library yang kecil-kecil. Jadi nggak ini ya komputer kita nggak kerjanya gitu sih. Ya, ya sambil latihan-latihan logikanya kayak gimana sih gitu kan. Nanti kalau teman-teman skripsi kan ada bayangan. Nah, saya dulu pernah pengalaman kuliah, jadi saya beli beli komputernya itu di awal saya kuliah. Jadi pertama saya kuliah itu saya beli komputer gitu. Nah kemudian di semester-semester mau skripsi itu komputer saya udah jelek. Karena kan komputer biasanya sekitar 1 tahun 4 tahun itu udah jelek itu. Jadi pas-pas mau skripsi eh, komputer saya udah ini udah nggak bisa apa namanya nggak kompatibel untuk program-program baru gitu. Nah, teman saya ada dia pinter dia. Jadi semester 1 sampai berapa itu dia minjem. Jadi nggak beli laptop, nggak beli komputer, dia minjem dulu pakai buat tugas. Di akhir-akhir dia mau skripsi itu baru dia beli laptop baru. Ternyata dia strateginya lumayan bagus sih. Ya demikian ya. Mungkin teman-teman nggak tahu sekarang merasakan yang sama apa enggak ya. Ya demikian. Ini cerita saya bagus. Nah ini kebetulan baterai saya lagi mau habis ya dan ini dah habis. Ya kita lanjut quiz ya. Ya, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan. Ya, ya tadi udah ini ya, udah sepakat kuis ya. Nanti saya share di grup. Ya, terima kasih ya semuanya. Selamat siang, terima kasih Recording Pak. stopped. Ya. Oke, saya end ya meetingnya. Baik Pak, selamat siang.